Halo, selamat pagi Ibu. Perkenalkan nama lengkap saya Maria Oktaviana Valo, NPM 33190004, semester 4A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah telaah kurikulum biologi SMA. Baik, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang kurikulum berbasis kompetensi. Pengertian kompetensi dan kurikulum berbasis kompetensi. Menurut Depdiknas, mendefinisikan kompetensi sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan tersebut secara konsisten dan terus-menerus memungkinkan seseorang menjadi kompeten dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu. KBK adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Berikut kompetensi dalam kurikulum berbasis kompetensi. 1. Kompetensi lintas kurikulum. 2. Kompetensi tamatan. 3. Kompetensi rumpun mata pelajaran. 4. Kompetensi dasar. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, tingkat pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi seperti pengembangan kurikulum pada umumnya terdiri dari beberapa tingkat, yaitu tingkat nasional, tingkat lembaga, tingkat bidang studi, dan tingkat satuan bahasan atau modul. Yang kedua, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. A. Keimanan, nilai-nilai dan budi pekerti luhur. Keimanan, nilai-nilai dan budi pekerti luhur yang dianut dan dijunjung tinggi masyarakat sangat berpengaruh terhadap sikap dan arti kehidupannya. B. Penguatan integritas nasional. C. Keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestika. Kurikulum harus memperhatikan pengalaman belajar peserta didik antara etika, logika, estetika, dan kinestika. D. Kesamaan memperoleh kesempatan. E. Abad pengetahuan dan teknologi informasi. F. Pengembangan keterampilan untuk hidup. G. Belajar sepanjang hayat. H. Berpusat pada anak dengan penilaian yang berkelanjutan dan komprehensif. I. Pendekatan menyeluruh dan kemitraan. Berikut adalah implementasi kurikulum berbasis kompetensi. Pengembangan program. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi mencangkup pengembangan program tahunan, program semester, program modul atau pokok bahasan, program mingguan dan harian, program penggayaan dan remedial, serta program bimbingan dan konseling. 1. Program tahunan. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Terdiri dari A. Daftar kompetensi dasar atau standar kompetensi. B. Skop dan sekuensi setiap kompetensi. C. Kalender pendidikan. 2. Program semester. 3. Program modul atau pokok bahasan. 4. Program mingguan dan harian. 5. Program penggayaan dan remedial. 6. Program bimbingan dan konseling. Yang kedua adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Kegiatan pembelajaran dalam KTSP mempunyai karakteristik sebagai berikut. A. Berpusat pada peserta didik. B. Mengembangkan kreativitas. C. Menciptakan kondisi yang menyenangkan dan menantang. D. Kontekstual.
E. Menyediakan pengalaman belajar yang beragam. F. Belajar melalui berbuat. Prinsip-prinsip pengembangan KTSP. 1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta lingkungannya. 2. Beragam dan terpadu. 3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. 5. Menyeluruh dan berkesinambungan. 6. Belajar sepanjang hayat. 7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Acuan operasional penyusunan KTSP. 1. Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia. 2. Peningkatan potensi kecerdasan dan minat sesuai dengan tingkat 3 perkembangan dan kemampuan peserta didik. 3. Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan. 4. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional. 5. Tuntutan dunia kerja. 6. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni agama. 7. Dinamika perkembangan global. 8. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. 9. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat. 10. Kesetaraan gender. 11. Karakteristik satuan pendidikan. Yang berikut kerangka dasar dan struktur kurikulum 2013. Strategi pengembangan buku kurikulum 2013. Komponen utama kurikulum 2013. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada mata pelajaran atau tema tertentu. Berisi A. Kompetensi inti, B. Kompetensi dasar, C. Materi pembelajaran, D. Kegiatan pembelajaran, E. Penilaian, F. Alokasi waktu, dan G. Sumber belajar. Pengembangan pada kompetensi utama kurikulum 2013 ini juga terdiri dari pengembangan, implementasi, dan monitoring dan evaluasi. Juga mencangkup landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, yuridis. Acuan pengembangannya terdiri dari 1. Struktur tingkat nasional. 2. Muatan lokal di tingkat daerah KTSP. Berikut pengembangan struktur kurikulum SD 2013. Jadi Ibu, dalam PPT saya ini saya sudah menyediakan sebuah tabel di mana yang membedakan struktur kurikulum sekarang. Terus ada juga usulan pemisahan antara mata pelajaran IPA dan IPS kelas 4 dan kelas 6. Ada juga usulan pemisahan mata pelajaran IPA dan IPS kelas 5 dan kelas 6. Berikut struktur kurikulum pendidikan menengah. Sama juga Ibu, di sini saya juga telah menyediakan atau telah mempersiapkan sebuah tabel di mana terdiri dari mata pelajaran baik dari kelas 10, 11, dan kelas 12. Struktur kurikulum peminatan SMA. Komponen silabus. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada mata pelajaran atau tema tertentu dalam pelaksanaan kurikulum yang paling sedikit memiliki komponen 1. Kompetensi inti, 2. Kompetensi dasar, 3. Materi pembelajaran atau materi pokok, 4. Kegiatan pembelajaran, 5. Penilaian, 6. Alokasi waktu, 7. Sumber belajar. Pengembangan silabus. 1.
Pengembangan silabus pada tingkat Kemendikbud dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan. 2. Pengembangan silabus muatan lokal pada tingkat daerah dilakukan oleh A. Tim Pengembangan Kurikulum Provinsi untuk wilayah provinsi. B. Tim Pengembangan Kurikulum Kabupaten atau Kota untuk wilayah kabupaten atau kota. 3. Pengembangan silabus muatan lokal pada tingkat satuan pendidikan dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau madrasah atau beberapa sekolah, kelompok musyawarah, guru mata pelajaran atau MGMP atau pusat kegiatan guru atau PKG. Baik Ibu, sekian dari presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Sekian dan terima kasih.